Liu Ruyan sedang membaca buku. Saya meliriknya secara acak. Lalu tiba-tiba terdengar suara perempuan dengan nada penyiaran di kepalaku. Selamat datang di episode 523. Sinyal hati berdebar Liu Ruyan. Fokus utama tamu episode ini. Mahasiswa nomor 10 telah masuk. Nilai kegembiraan real time ke 98.000. Air di mulutku langsung tersemprot ke buku pelajaran. Kejadian ini harus dimulai setengah jam yang lalu. Hari ini ketika keluar, aku tersenggol sepeda listrik. Pemiliknya adalah seorang pak tua yang menjajakan ramalan. Dia menarik lenganku dan menilai aku selama beberapa saat. Dengan wajah penuh tipu muslihat, dia berkata, "Nak, dahimu bersinar. Hari ini ada pertemuan tak terduga." Lalu dia memberi saya 20 yuan dan langsung lari. Ujung uang 20 yuan yang kusut itu masih ditandai dengan pulpen merah. Seperti tanda misterius. Saya masuk kelas dengan 20 yuan di saku. Saya berpikir, ini pertemuan apa sebenarnya? Di barisan depan, Liu Ruyan sedang membaca buku. Posisi duduknya tegap, seperti ilustrasi siswa teladan di buku pelajaran. Kelas belajar pagi Senin berisik. Dia tampak tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Tenang seperti penutup suara yang ditempel di dunia yang berisik. Saya meliriknya secara acak. Lalu tiba-tiba ada suara lain di kepalaku. Bukan halusinasi, bukan tinnitus. Itu suara seorang perempuan yang jelas. Dengan nada penyiaran standar. Selamat datang di episode 523. Sinyal hati berdebar Ruyan. Fokus utama tamu episode ini. Mahasiswa nomor 10 telah masuk. Dia memakai kaos putih hari ini. Indeks kesegaran 90 poin. Para penonton, harap perhatikan. Rambutnya hari ini condong ke kiri. 15% lebih menarik daripada kemarin yang condong ke kanan. Nilai kegembiraan real time ke 98.000. Air yang saya minum di mulut langsung tersemprot ke buku pelajaran. Teman duduk sebelah, Hekiang, terkejut. "Kamu ngapain?" Saya mengelap buku dengan kaku. Tersedak, Liu Ruyan. Mendengar suara. Pembukaan menatap saya selama 0,5 detik. Lalu berbalik lagi untuk melanjutkan membaca buku. Suara dalam kepalaku langsung terdengar. Siswa nomor 10 menciptakan adegan ikonik dengan menyemprot. Tim produksi menandai ke dalam perpustakaan materi. Mengarsipkan 100 momen imutnya. Poin ke-37. Petunjuk pemutaran ulang. Saat dia mengelap buku, ujung telinganya sedikit memerah. Poin bonus. Aku hampir lagi menyemprot. Sebenarnya ini situasi apa? Aku menggerakkan kepala dengan keras. Mencoba mengusir suara itu. Tidak berhasil. Dia berhasil terhubung secara stabil ke speaker Bluetooth bawaan. Tidak bisa diputus. Setengah hari berikutnya, aku memeriksa satu persatu seperti melakukan eksperimen. Teman-teman yang sedang mengobrol di koridor yang kulalui. Tidak mendengar apa-apa. Guru matematika di depan pintu kantor. Dengan tenang, Hekiang duduk tepat di sebelahku. Di kepalanya kemungkinan besar sedang memikirkan apa yang akan dimakan siang, namun kosong. Tapi selama Liu Ruyan berada dalam radius sekitar 10 meter dariku, sinyalnya akan otomatis terhubung. Jika melebihi jarak ini, suara langsung terputus. Lebih stabil daripada wifi kampus. Selain itu, jumlah informasinya luar biasa tak terbatas. Bukan hanya sesekali muncul satu kalimat. Dia tampan. Selesai. Ini adalah rangkaian lengkap proses acara. Ada pembukaan. Ada pop-up kartu profil tamu. Ada segmen penilaian juri. Ada penjelasan efek teks bergaya. Ada preview episode berikutnya. Aku mengikuti 4 pelajaran. Rasanya tidak seperti sedang mendengarkan pelajaran. Seperti terikat di depan televisi menonton satu musim penuh maraton reality show percintaan. Yang paling membuat frustasi adalah istirahat siang. Liu Ruyan menunduk di atas meja dengan mata tertutup. Aku pikir akhirnya bisa tenang. Ternyata saluran beralih ke episode khusus pemutaran ulang siang. Mari kita mengulas kembali momen-momen menarik pagi ini. Pelajaran kedua. Siswa nomor 10 menopang dagunya dengan tangan kiri. Melihat garis wajah samping dari luar jendela. Memberi nilai penuh. Pelajaran ketiga. Dia meminjam penghapus dari teman duduk sebelahnya. Suara rendah dan merdu seperti ATAP. Saat itu detak jantung peserta terukur ke 120. Pelajaran keempat. Guru matematika memanggilnya untuk menjawab pertanyaan. Saat dia berdiri, kursi tergelincir sedikit ke belakang. Gerakan itu. Tim produksi, tolong putar ulang bagian ini 3 kali. Aku menunduk di atas meja. Dahi menempel pada lengan. Hanya ada satu pikiran dalam hati. "Pak,
uang 20 yuan itu bisa dikembalikan. Hari Selasa, jam olahraga waktu aktivitas bebas. Wang Teng menghentikan Liu Ruyan di lapangan. Seluruh sekolah tahu apa yang dia ingin lakukan. Teman ini telah mengejar Liu Ruyan selama hampir setengah semester. Setiap kali selalu diabaikan. Namun dia yakin ketulusan dapat menggerakkan segalanya. Hari ini dia langsung membawa seikat bunga. Orang-orang mengelilingi lapangan. Semua ponsel diangkat. Lebih banyak daripada penonton pada hari olahraga sekolah. Liu Ruyan melirik bunga itu dengan nada datar. Wang Teng, terima kasih. Tapi Wang Teng memotongmu. Jangan menolak dulu. Dengarkan sampai aku selesai berbicara. Acara barunya sudah ditayangkan. Sedang mengambil kartu profil Wang Teng, peserta masuk sementara saat ini. Tinggi badan 1,85 meter. Keahlian, basket. Aku tidak akan membahas peringkat ujian bulanan terakhir. Berikan dia sedikit muka. Pertunjukan bakat tanpa pengalaman emosional. Katanya dia pernah mengejar seseorang dari kelas sebelah. Tapi tidak berujung. Penilaian komprehensif juri. Penampilan, 7 poin. Cara bicara, 3 poin. Kecerdasan dipertanyakan. Kesimpulan, kecocokan dengan nomor 10-0. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan keluar. Apa maksud keluar? Acara ini memang tidak membuka pendaftaran. Hanya nomor 10 yang menjadi tamu tetap. Sisanya semua dikategorikan sebagai NPC. Aku berdiri di barisan belakang kerumunan, mendengarkan komentar eliminasi ini. Lalu melihat ke depan, Wang Teng masih berbicara dengan penuh emosi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Ekspresinya sangat rumit. Liu Ruyan akhirnya berbicara. Saat ini aku hanya ingin fokus pada studi. Terima kasih. Lalu berbalik dan pergi. Selewat belakangnya dingin dan lurus. Pendatang baru menambahkan satu kalimat. Keluar harus dengan anggun. Selewat belakang itu menjadi adegan terakhir. Tim produksi, perhatikan. Jika nomor 10 sedang melihat siluet belakangku, berikan dia sebuah close-up. Aku memang sedang melihat. Tapi bukan karena siluetnya cantik, melainkan karena kalimat tadi hanya nomor 10 yang menjadi tamu tetap. Terngiang-ngiang di kepalaku. Kakiku terasa agak lemah. Wang Teng membawa bunga dan menemukan temanku. Kamu sekelas dengannya. Apakah dia benar-benar fokus pada studinya? Apakah masih ada peluang? Aku mengingat kembali bahwa kecocokan dengan NPC 0 poin. Tamu tetap hanya nomor 10 satu-satunya. Dengan tulus, aku menepuk bahunya. Sobat, menyerahlah. Percayalah, aku memang tidak punya peluang. Kebaikan Ling begitu tulus sampai aku merasa kejam. Setelah Wang Teng pergi, He Qiang mendekat. Kenapa kamu begitu yakin dengan intuisi itu? Setelah mengatakannya, aku menyesal. Intuisi apa? Apakah kamu peramal? Tapi He Qiang malah mempercayainya. Dia mengangguk. Dengan ekspresi veteran dalam urusan cinta. Dia bilang, melihat sikap penolakannya memang luar biasa. Aku tidak menanggapi. Pikiran masih mencerna informasi tadi. Tamu tetap hanya nomor 10 satu-satunya. Kalimat itu bukan sekadar ada yang suka padamu. Itu berarti Liu Ruyan peringkat 1 di kelas. Diakui seluruh sekolah sebagai bidadari kampus. Setengah semester dikejar-kejar oleh Wang Teng. Liu Ruyan tetap tenang tanpa perubahan ekspresi. Dalam reality show kencan di hatinya. Dari awal sampai akhir, hanya aku yang menjadi tamu tetap. Sisanya semuanya NPC. Aku duduk di barisan belakang. Keberadaanku hampir setara dengan siswa sains biasa yang kuat. Perbedaan informasi ini begitu besar hingga aku merasa mual. Rabu siang di kantin. Aku membawa piring mencari tempat duduk. Sekilas mataku melihat Liu Ruyan duduk di sudut sebelah. Tepat ada satu tempat kosong. Di atas kursi ada tas ransel Licia. Mahasiswa baru itu sedang siaran langsung briefing tugas. Langkah 1. Datang ke kantin 5 menit lebih awal. Pilih tempat duduk dekat area nomor 10 yang panjang. Selesaikan langkah 2. Berpura-pura membaca buku secara santai. Tunjukkan sisi yang serius namun berkarisma. Selesaikan langkah 3. Tunggu dia duduk di sebelahku. Perkiraan probabilitas, dia biasanya memilih 3 tempat. Tingkat keberhasilan di area ini sekitar 40%. Masih dapat diterima. Langkah 4. Jika dia duduk di sebelahku, secara alami mengangkat kepala dan melirik. Lalu, harus bagaimana? Aku belum memikirkannya. Biarkan saja. Berimprovisasi di tempat. Aku mengangkat piring dan menghela napas. Mendekat. Apakah ada orang di sini? Liu Ruyan mengangkat kepala dengan ekspresi tenang. Tidak ada suara hati. Berhasil, luar biasa.
Langkah 3 yang 40% menjadi 100%. Keberuntungan hari ini meledak. Liu Ruyan, tetap tenang. Jangan tertawa, jangan tertawa. Baik, tidak apa-apa, sempurna. Kontrol otot wajah tepat. Skor penuh. Aku duduk dan makan. Kedua orang diam dalam keheningan. Dia perempuan membaca buku. Aku menyendok nasi dengan sangat normal. Namun di dalam kepalaku, saluran pikiran berisik seperti pesta pergantian tahun. Dia duduk di seberangku. Jarak lurus 60 cm. Dia makan dengan sangat fokus. Gerakan dia mengambil makanan terlihat indah. Dia memesan paket daging braised merah. Itu menunjukkan bahwa dia suka makan daging. Ingat, untuk kencan berikutnya pilih restoran BBQ. Bukan siapa-siapa yang bilang sudah kencan. Kami hanya teman sekelas biasa. Bertemu secara kebetulan di kantin. Pertemuan kebetulan memang benar-benar kebetulan. Aku datang ke sini 5 menit lebih awal untuk menempati tempat. Hanya karena pencahayaannya bagus. Cocok untuk membaca buku. Tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Aku menunduk sambil menyendok nasi. Sudut mulutku tertekuk sampai wajah terasa asam. Licia membawa piring lalu duduk dengan berat badan. Kalian berdua makan bersama? Ya. Liu Ruyan secara kebetulan baru masuk. Licia, diam. Licia menambah bahan bakar pada api tanpa menyadarinya. Ruyan, bukankah biasanya kamu makan di kantin selatan? Kenapa hari ini kamu ke kantin utara? Liu Ruyan, jari-jarinya sedikit mengencang. Mengganti selera, ungkapan hati. Licia, diamlah. Tim produksi, tolong matikan mikrofon penonton ini segera. Terima kasih. Licia, belum selesai. Dia menunjuk daging braised merah di piringku dengan sumpit. Nomor 10, kamu juga suka ini. Ruyan juga suka makan daging braised merah. Kalian berdua seleranya ternyata mirip. Liu Ruyan, aku tidak suka mahasiswa baru. Aku sangat suka. Tapi aku tidak bisa mengakui Licia. Katakan satu kalimat lagi. Malam ini aku akan menyembunyikan bantalmu. Pundakku bergetar hebat. Heqiang membawa piring dan melirikku di jalan. Si Hao, kamu baik-baik saja? Makan saja kenapa terasa seperti kejang. Kamis sore waktu kegiatan klub. Biarkan aku membantu memindahkan peralatan kegiatan. Sesampainya di sana, baru ku tahu penanggung jawabnya adalah senior kelas 12, Bai Ningbing. Dia memiliki aura dingin seperti kepala departemen seni WSIS. Kami berdua memindahkan barang selama 15 menit di depan gudang. Kotak, ngobrol santai, berbincang beberapa kalimat. Sepanjang waktu semuanya normal sampai tidak bisa lebih normal. Tapi seorang teman fotografer yang lewat secara acak mengambil foto. Mengunggahnya ke forum kampus. Judulnya, Kejutan. Senior dingin dan junior misterius bertemu rahasia di gudang. Di foto, keduanya memindahkan kotak karton. Terpisah lebih dari 1 meter. Ekspresi mereka sangat datar. Jika kamu bisa menebak pertemuan rahasia dari sini, sebaiknya periksa mata. Heqiang segera meneruskan postingan itu ke temanku. Kamu jadi viral. Aku melihat foto itu. Aku memutar mata. Tapi Liu Ruyan melihatnya. Dia di kursinya dengan wajah tenang mengunci layar ponselnya, membuka sebuah buku kosakata bahasa Inggris. Saluran mahasiswa baru tiba-tiba beralih ke mode siaran darurat. Program reguler tengah kami melaporkan darurat. Perubahan besar pada acara penting. Tamu misterius yang diduga, Bai Ningbing, dikonfirmasi masuk. Kartu data sedang diambil. Kepala Departemen Seni USIS kelas ke-12. Tinggi badan 1,68 meter. Prestasi akademik luar biasa, aura dingin dan tegas, tingkat ancaman kelas S. Para penonton, ini adalah krisis terkuat yang pernah dihadapi program ini sejak pertama kali ditayangkan. Perhatikan, ini bukan pendaftaran tamu baru yang berhasil. Program ini tidak akan pernah membuka pendaftaran lagi. Bai Ningbing saat ini hanya masuk dalam daftar ancaman potensial untuk merekrut anggota lain. Liu Ruyan saat ini memiliki 4 rencana penanggulangan. Berpura-pura tidak peduli, mudah dilaksanakan. Efek sebenarnya nihil, karena sebenarnya aku memang peduli. B mencari nomor 10 untuk mengonfirmasi hambatan hubungan. Apa hubungan kami? Hanya teman biasa, bahkan tidak sampai teman. C menolak sambil menangis. Aku adalah bintang kampus. Rencana cadangan D untuk pindah sekolah sementara ditahan. Aku duduk di barisan belakang, mendengarkan suara hati ini. Kali ini tidak terasa lucu. Penilaian juri dan tingkat ancaman yang dibungkus. Di bawah bunga yang sedikit,
semuanya hanyalah seorang gadis biasa. Kegelisahan yang timbul dalam cinta diam-diam. Dia benar-benar takut aku membuat keputusan. Keesokan paginya, aku sengaja mengobrol dengan He Qiang di pintu kelas. Suara tidak terlalu keras maupun pelan. Kebetulan barisan depan dapat mendengar postingan forum yang lucu. Senior Bai Ningbing meminta aku membantu memindahkan sebuah kotak. Aku sama sekali tidak tertarik pada tipe yang dingin itu. Berhenti sejenak. Tipe yang aku suka bukan seperti itu. Tidak banyak bicara. Masuk ke dalam kelas. Sekilas mataku menangkap Liu Ruyan. Duduk di kursinya. Telinganya yang sensitif memancarkan bisikan hati berwarna merah muda yang lembut. Alarm dinonaktifkan. Deng, nama Bai Ningbing dihapus dari daftar ancaman. Siswa nomor 10 secara langsung menyatakan, tidak merasakan apa-apa terhadap tipe S. Tingkat krisis turun menjadi hijau. Namun dia berkata tipe yang aku suka bukan seperti itu. Dia suka yang hangat seperti apa. Jika tenang, banyak yang imut. Tunggu, apakah aku juga termasuk tipe S? Tidak, aku bukan tipe S. Aku meminta tim produksi membantu menentukan posisiku. Dingin di luar, hangat di dalam. Gadis harta karun yang menjadi standar tertinggi dalam dunia cinta diam-diam. Itu, dia pasti tidak termasuk aku dalam apa yang dia katakan. Aku duduk di kursi, membuka buku pelajaran, dalam hati memikirkan Jumat yang sama. Guru bahasa Inggris hari itu yang penuh energi tiba-tiba mengumumkan kuis mendadak. Aku sama sekali tidak belajar. Sedang bersiap menelan keras perasaan Liu Ruyan. Secara otomatis masuk ke mode pemutaran ulang belajar sebelum ujian, membiarkanku meninjau kembali poin penting terakhir. Pada unit 3, ada 3 poin penting tentang mood subjektif. Close test. Jebakan umum adalah penggantian sinonim dalam pemahaman bacaan. Jika muncul topik lingkungan, kosakata frekuensi tinggi termasuk sustainable. Dimensi, jejak karbon. Aku memberi pengingat belajar gratis sebelum ujian, disertai daftar kosakata frekuensi tinggi. Ini lebih menyegarkan daripada materi pembantu belajar apapun. Perlu diketahui, otak Liu Ruyan berisi cadangan pengetahuan nomor 1 kelas. Tapi aku cepat menyadari, ini bukan jawaban, juga bukan menyontek. Dia hanya mengulang soal poin pengetahuan di dalam hati. Aku harus membaca kalimat sendiri. Aku harus memutar pilihan sendiri, juga menilai sendiri. Aku menulis soal sambil berusaha mencocokkan beberapa poin yang dia sebut dengan isi kertas ujian. Satu-satunya masalah adalah aku harus mengontrol ekspresi. Karena dalam pemutaran ulang belajarnya, dia menyelipkan hal pribadi. Jika pada tanggal 10 kali ini aku nilai bagus, aku akan bertepuk tangan untuknya dalam hati. 3 menit tidak, 5 menit tidak, seumur hidup. Aku hampir mengungkap kertas ujian. Setelah ujian, He Qiang melihat ekspresi tenang di wajahku. Kamu akhir-akhir ini mulai paham bahasa Inggris. Hanya karena kamu lebih fokus. Mahasiswa baru nomor 10 September artinya menulis dengan cepat. Apakah dia sudah berkembang? Jika dia nilai bagus, apakah aku bisa dengan status ketua belajar mengundangnya secara sah untuk membahas kertas ujian? Alasan ini terdengar sempurna, alami, tidak dibuat-buat. Ruan, kamu memang jenius. Pelajaran rapat kelas sore. Wali kelas meminta kami membahas pembagian acara pekan olahraga musim gugur. Ketika Licia mendaftar untuk Liu Ruyan, ia berselisih dengan gadis lain. Pihak lain merasa Liu Ruyan selalu mendapatkan acara bagus. Suasana menjadi agak kaku. Liu Ruyan tidak menunjukkan reaksi di wajahnya. Hatiku berpikir, lagi-lagi hal seperti ini. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin ikut pekan olahraga. Itu Licia yang secara sepihak mendaftarkanku. Tapi kalau aku bilang tidak ikut sekarang, Licia akan merasa usahanya sia-sia. Gadis itu akan merasa dia menang, dan malah semakin memanfaatkan situasi. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah ada yang menyarankan mengisi sesuai minat secara bebas. Konflik fokus pun beralih. Tapi siapa yang akan mengusulkannya? Aku mengangkat tangan. Guru, apakah pembagian acara bisa diisi sesuai minat? Semua orang melaporkan pilihan masing-masing. Yang ingin ikut, yang berulang, akan disesuaikan. Wali kelas berpikir sejenak, setuju bahwa ini adil, menyeimbangkan, dan meredakan konflik. Liu Ruyan menunduk sambil membalik buku. Bagaimana dia kebetulan mengusulkan rencana ini tepat pada saat itu? Kebetulan memang kebetulan, tapi juga terlalu sempurna. Nomor 10. Sebenarnya kamu orang seperti apa? Apakah kamu dikirim dari langit? Tenang, tenang. Jangan berimajinasi berlebihan.
Tapi kalau memang benar, Hai Qiang berbisik, kamu hari ini cukup aktif, ya. Langsung bilang begitu saja. Rabu minggu depan, aku masuk angin. Demam 38 derajat, hidung tersumbat, kepala sakit, berbaring di rumah sepanjang hari. Tidur lalu bangun, bangun lalu tidur lagi. Di ponsel ada catatan kuliah dan beberapa pemberitahuan tugas yang dikirim Hai Qiang. Tidak ada kabar dari Liu Ruyan. Dia tidak memiliki WeChat-ku. Sepanjang hari tenang dan damai. Tidak ada pembukaan dengan nada penyiaran. Tidak ada laporan siaran langsung yang membuat hati berdebar. Tidak ada pop-up kartu profil tamu. Duniaku tiba-tiba menjadi tenang. Seharusnya aku harusnya senang. Sejak pagi Senin itu, aku belum pernah benar-benar tenang sejak itu. Saat kelas, saat istirahat siang, saat makan, di kepalaku selalu memutar sebuah drama percintaan yang tidak bisa kupatikan. Namun pada saat tenang itu, aku menyadari bahwa aku agak tidak terbiasa, sangat aneh. Sejak kecil aku selalu menjadi orang yang hampir tak terlihat, yang selalu berdiri di pojok paling sudut saat foto kelas, yang selalu menghindari pertanyaan guru di kelas, yang selalu terlupakan saat teman-teman mengundang makan bersama. Aku sudah terbiasa. Anyjing, ketenangan adalah zona nyamanku. Namun 2 minggu terakhir setelah dibombardir oleh suara hati Liu Ruyan, ketenangan tiba-tiba berubah. Seperti seseorang yang lama tinggal di pusat kota, tiba-tiba pindah ke daerah terpencil. Telinga menjadi tenang, namun hati terasa kosong oleh suara itu. Meskipun berisik, meskipun berlebihan, meskipun mudah tergugah hati, bernilai 98.000. Arsip perpustakaan materi menyimpan konten abstrak yang belum terstruktur ini, tapi dia membuatku menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikanku setiap detik setiap hari. Perasaan ini belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sekitar pukul 8 malam, Kak Qiang mengirimiku pesan WeChat dengan melampirkan screenshot yang Licia bagikan di grup kelas. Licia menanyakan kepadaku hari ini, tanggal 10, kamu datang besok tidak? Ruyan hari ini melamun sepanjang hari, tidak baik. Hai Qiang menambahkan sebuah pesan. Bunga kampus bikin tertawa terbahak-bahak. Juga ada saat-saat melamun. Aku menatap pesan itu lama. Melamun sepanjang hari terasa tidak wajar. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Seperti ada sesuatu yang awalnya samar-samar, tiba-tiba menjadi sedikit lebih jelas. Mengambil ponsel dan mengirim ke Hai Qiang. Tolong sampaikan ke guru untukku. Aku akan kembali ke kelas besok. Hai Qiang, bukankah kamu masih sakit? Sudah jauh lebih baik, belum sepenuhnya pulih. Tapi aku rasa besok sebaiknya pergi. Pada pagi Kamis, ketika aku membuka pintu kelas, aku masih demam ringan, wajahku agak pucat, dan tenggorokanku serak. Liu Ruyan duduk di barisan depan membaca buku. Saat aku melangkah melewati ambang pintu, saluran pendatang baru tiba-tiba menyala terang. Deng, para penonton, dia datang. Berhenti sejenak. Lalu muncul pembukaan yang sangat megah dan belum pernah ada sebelumnya. Episode 537. Sinyal hati Liu Ruyan kembali resmi setelah 1 hari tidak ditayangkan. Hari ini, tamu ke-10, teman sekelas, hadir meski sakit. Wajahnya agak pucat. Apakah dia belum pulih? Kenapa dia tidak beristirahat di rumah? Apakah dia mengorbankan nyawanya? Tapi dia tetap datang. Bunga-bunga pun mekar. Dunia ini kembali berwarna. Silakan ganti musik latar ke lagu pertama. Tidak perlu memilih lagi. Lagi pun tidak masalah. Keberadaannya saja sudah menjadi BGM terbaik. Aku berdiri di pintu. Sudut bibirku tak dapat menahan diri, melengkung ke atas. Bukan karena lucu, tapi karena aku tiba-tiba sepenuhnya mengerti satu hal. Dia menyimpan semua keramaian dan kebahagiaan di dalam hatinya. Hanya aku yang bisa mendengarnya. Saat aku tidak ada, keramaian dan kebahagiaan itu pun menghilang bersama. Kemarin dia melamun sepanjang hari. Karena dia bahkan tidak bisa memulai acara varietas. Semua efek teks berbunga. Penilaian juri. Narasi dengan nada penyiaran pada dasarnya bukanlah varietas hati. Itulah cara Liu Ruyan ketika bahagia meluap karena menyukai seseorang. Dia hanya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Jadi dia membuat sebuah program dalam hatinya untuk dirinya sendiri. Dan satu-satunya tamu dalam program itu adalah aku. Aku berjalan ke kursi dan duduk. Liu Ruyan membalik satu halaman buku. Tanpa mengangkat kepala, dia duduk. Terlihat belum sepenuhnya pulih. Haruskah aku memberi permen pelega tenggorokanku kepadanya? Tidak boleh. Terlalu jelas. Berpura-pura menaruhnya secara tidak sengaja di mejanya. Terlalu dibuat-buat.
Minta Licia untuk menyampaikannya. Kalau begitu bukan aku yang memberikannya. Aku jadi bingung. Sudahlah. Aku berpura-pura tidak memperhatikannya dulu. Begitulah, bersikap dingin dan angkuh. Aku memang dingin dan angkuh. Aku batuk pelan. 5 detik kemudian, sebuah permen lozeng meluncur dari meja barisan depan. Liu Ruyan tidak menoleh. Suaranya terdengar lembut. Kamu batuknya mengganggu. Hatiku berteriak, ya ampun. Aku memberikannya kepadanya. Apakah aku terlalu inisiatif? Apakah dia akan mengira aku peduli padanya? Tapi sebenarnya aku memang peduli padanya. Tapi tadi aku bilang, kamu batuknya mengganggu. Apakah itu terlalu kasar? Apakah dia akan sedih? Sial, sial, sial. Aku membuka permen dan memasukkannya ke mulut. Terima kasih. Hatiku hancur total. Dia mengucapkan terima kasih. Suaranya yang lembut sangat menyenangkan didengar. Permen ini dia makan, permenku. Di dalam mulutnya. Apakah ini dianggap ciuman tidak langsung? Tidak, tidak, tidak. Apa yang kupikirkan? Ini terlalu berlebihan. Tapi rasanya sangat manis. Besok bawa beberapa lagi. Tidak bisa dibawa setiap hari. Dia tidak boleh batuk setiap hari. Dia harus sehat. Tapi kalau dia sehat, dia tidak lagi membutuhkan permenku. Sangat kontradiktif. He Qiang melihat lengkungan tak dapat disembunyikan di sudut bibirku. Kamu makan permen dan tersenyum seperti ini. Permennya memang manis. Sungguh sangat manis. Bukan hanya permen. Seminggu setelah itu, Liu Ruyan mulai merasa ada yang tidak beres. Aku bertemu dia secara kebetulan di kantin. Kebetulan muncul insiden Bai Ningbing. Dia dengan tepat memicu konflik kelas. Dia mengajukan rencana dengan tepat pada waktunya. Cara dia menatapnya. Kadang tatapannya membawa kesan seolah sudah mengetahui jawabannya. Dia adalah yang teratas di kelas. Dia tidak bodoh. Mahasiswa baru muncul dengan frekuensi baru. Catat kebetulan pada tanggal 10 minggu ini. Secara total terjadi 6 kali. Kebetulan memiliki batas probabilitas. Jika seseorang selalu muncul tepat saat kamu paling membutuhkannya, tepat melakukan hal yang benar, mungkin dia jenius, atau dia tahu sesuatu. Tidak mungkin kemampuan membaca pikiran tidak ada. Aku bukan drama pendek. Protagonis perempuan terdiam lagi. Tapi kalau dia benar-benar bisa mendengar kata-kataku di dalam hati, maka bukankah dia sudah tahu? Dari episode 523 sampai sekarang, semuanya. Termasuk saat aku menulis janji pernikahan untuknya dalam hati. Pada episode itu dan saat itu, aku memberi anak kami 5 nama cadangan. Pada episode itu, aku duduk di barisan belakang dan berkeringat dingin. Suara hatinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ruyan, analisis dulu. Jika dia benar-benar bisa membaca pikiran, dia belum pernah mengungkapkannya. Itu berarti dia tidak ingin aku tahu. Kedua, semua kebetulan yang dia lakukan selalu membantuku. Tidak ada sekalipun dia memanfaatkan keunggulan itu untuk hal buruk. Ketiga, jika dia tahu aku menyukainya, dan dia tidak pernah lari, apakah dia juga diam lama, lalu acara kembali dengan nada normal? Penalaran di atas terlalu berbahaya. Ruyan, peserta memutuskan untuk menolak kesimpulan sendiri. Nomor 10 tidak mungkin memiliki kemampuan membaca pikiran. Semua itu hanya kebetulan. Kembali ke acara normal. Soal hari ini. Saat nomor 10 meminjam pulpen pada pelajaran ketiga, jari-jarinya menyentuh jariku. 0,3 detik. Umpan balik sentuhan. Aku menghela napas panjang. Beruntung, rangkaian penalarannya hampir sepenuhnya tepat. Hanya langkah terakhir yang berupa membaca pikiran yang kurang. Pengetahuan umum itu tidak ada. Tarik dia kembali. Namun dia tidak berniat membiarkannya begitu saja. Ingin melakukan percobaan. Saat istirahat siang, Liu Ruyan sangat haus dalam hatinya. Ingin minum air. Tapi tidak ingin mengambilnya. Jika nomor 10 bisa membaca pikiran, apakah dia akan membantuku mengambil air? Aku hampir berdiri. Kaki kanan sudah menegang. Pantatku terangkat sekitar 2 cm dari dalam. Lalu aku menyadari, ini adalah jebakan. Aku kembali duduk. Gerakannya sangat tidak alami. He Qiang melirikku. Ada paku di bawah pantatmu. Kakimu kebas. Aku tetap diam. Lanjut mengerjakan soal. Telapak tanganku berpeluh. Pulpen hampir tidak bisa ku genggam. Setelah 10 menit, dia pergi mengambil air sendiri. Suara hati, tidak ada yang terjadi. Kita terlalu banyak berpikir. Tahap pertama lewat saat istirahat siang. Dia memikirkan sebuah informasi yang sangat spesifik dalam hatinya. Aku menaruh pena di sudut meja. Jika nomor 10 bisa membaca pikiran,
Dia seharusnya tahu aku ingin dia jatuh, lalu menunggu dia datang membantu mengambilnya. Aku mendengar pada detik berikutnya, pena dia memang perlahan bergulir dari sudut meja, dengan suara plak, jatuh di pinggir koridor. Aku sama sekali tidak boleh membungkuk untuk mengambilnya saat ini. Hek yang kebetulan meregangkan tubuh. Ujung kakinya menyentuh pena itu. Maaf ya, dia menunduk dan memungutnya. Dengan mudah, menyerahkannya kepada Liu Ruyan. Pena kamu. Liu Ruyan mengambilnya. Terima kasih, mahasiswa baru. Tidak ada hubungannya dengan nomor 10. Lanjut mengamati. Tahap kedua lewat pada pagi hari berikutnya, yang paling mematikan bagi mahasiswa baru. Jika nomor 10 bisa membaca pikiran, dia seharusnya tahu sekarang. Hari ini aku membawa 2 gelas teh susu. 1 gelas untuknya. Aku tidak akan mengatakannya. Juga tidak akan ada isyarat apapun. Jika dia tahu, dia akan datang menemuiku untuk mengambilnya. Jika dia tidak tahu bahwa teh susu ini untuk Yehe, aku mendengarnya. Aku melirik Liu Ruyan. Di atas meja memang ada 2 gelas teh susu. Aku sangat ingin mengambilnya. Aku menahan diri. Setengah jam kemudian, Li Xia mengulurkan tangan dan mengambil gelas kedua milik Ruyan. Kamu hari ini beli 2 gelas kenapa? Beli terlalu banyak. Kamu minum, hasil tes baru lahirnya negatif. Tanggal 10 tidak ada reaksi apapun. Kesimpulannya, dia tidak bisa membaca pikiran. Aku memastikan bahwa semuanya sebelumnya memang hanya kebetulan. Sekarang bisa tenang. Aku melihat Li Xia meminum dan menghabiskan gelas teh susu yang sebenarnya milikku. Di dalam hati, pertama kalinya muncul perasaan yang sangat jelas. Sangat tidak adil. Gelas teh susu itu dibeli oleh dia untukku. Tapi aku tidak bisa mengambilnya. Itu mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya aku benar-benar merasakan bisa mendengar suara hati. Namun dengan harga tidak bisa menanggapi perasaan itu. Seperti ada orang menaruh permen paling enak di dunia di depanmu, lalu berkata, ini untuk orang di sebelahmu. Padahal orang di sebelah itu juga kamu. Tapi kamu tidak bisa mengakui rasa tercekik ini menumpuk di dadamu sepanjang hari. Saat kelas sore, aku hampir tidak mendengarkannya. Pikiran penuh dengan gelas teh susu itu. Bukan karena mengidam, tapi karena peduli padanya. Berapa banyak keberanian yang harus dikumpulkan untuk membeli gelas kedua itu. Ternyata karena aku tidak bisa menanggapi dia, aku hanya bisa menatapnya tanpa daya saat ia menjadi sebuah tes yang gagal. Dalam kesimpulannya, gelas teh susu itu membuktikan bahwa dia tidak bisa membaca pikiran. Namun di duniaku, gelas teh susu itu berarti aku suka kamu. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Jadi aku bertaruh 1 gelas teh susu untuk sebuah keajaiban yang mustahil. Dia kalah dalam taruhan. Tapi sebenarnya dia menang dalam taruhan. Hari terakhir ujian akhir semester, selesai mengerjakan mata kuliah terakhir, keluar dari ruang ujian, udara dipenuhi aroma kebebasan. Aku memikirkan beberapa hal dengan jelas. Aku tidak bisa menyembunyikan kemampuan ini seumur hidup. Liu Ruyan yang kedua layak mendapatkan sebuah respons resmi dan terbuka. Ketiga, aku tidak ingin lagi hanya menjadi penonton, tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa mendengar suara hatimu. Itu sama saja dengan memberitahunya. Semua rahasia kamu, aku sudah tahu semuanya. Teramat kejam, aku memilih solusi kompromi. Berbicara dengan tindakan, tapi memberinya jalan keluar. Aku duduk di bangku panjang di luar gedung pengajaran, menunggu Liu Ruyan keluar. Li Xia mengaitkan lengannya dengan dia, bergosip, melihatku dari jauh. Li Xia berteriak, nomor 10. Kamu menunggu siapa? Aku berdiri dan menatap lurus Liu Ruyan menunggu kamu. Mulut Li Xia langsung terbuka membentuk huruf O. Liu Ruyan berhenti. Ekspresinya tidak berubah. Suara hati benar-benar kosong. Untuk pertama kalinya, bahkan narasi dengan nada penyiaran itu menjadi serak. Seluruh saluran seperti dicabut kabel listriknya. Hening, hanya tersisa derau latar yang berdesir. Aku mengeluarkan permen lozeng dari saku, yang mereknya sama dengan yang dulu dia berikan kepadaku. Aku berkeliling 3 toko serba ada untuk menemukannya, memberikannya. Terakhir kali kamu memberiku 1. Aku mengembalikannya, lalu berhenti sejenak. Tapi bukan hanya mengembalikan permen. Liu Ruyan menunduk melihat permen itu. Kebangkitan baru akhirnya dimulai. Bukan mode variety show. Tidak ada pembawa acara. Tidak ada juri. Tidak ada efek teks berwarna. Hanya ada 1 suara. Sangat kecil, sangat kecil. Seperti dia sendiri pun tidak berani mempercayainya. Apakah ini benar? Saya mendengarnya. Saya melihat dia menunduk.
Jari-jarinya tanpa sadar mengusap kertas kemasan permen itu. Bulu matanya bergetar ringan di bawah sinar matahari. Jadi saya katakan itu nyata. 3 kata itu saya ucapkan dengan jelas. Namun saya tahu beratnya. Mereka tidak hanya menjawab pertanyaan yang belum terucapkan di mulutnya, tapi juga menjawab pertanyaan yang dia tanyakan berulang kali dalam hati, yang tidak pernah berani menantikan jawabannya. Nafas Liu Ruyan terhenti sejenak. Kamu bilang apa? Saya bilang saya sedang mengungkapkan perasaan kepada kamu. Kamu bisa menolak. Saya tidak akan merasa canggung. Tapi saya tidak ingin menunggu lagi. Li Xia di sebelah sudah mulai melompat di tempat. Liu Ruyan menatap permen itu lama, lalu dia meraihnya. Saya pikirkan dulu. Berbalik dan pergi. Bayangan punggungnya lurus dan dingin. Cara standar bunga kampus keluar panggung. Mahasiswa baru mengejar bayangan punggungnya berlari sepanjang jalan. Nomor 10 mengaku kepada saya. Dia berkata tidak ingin menunggu lagi. Dia berkata itu nyata. Kapan dia mulai? Apakah lebih awal atau lebih lambat dariku? Permen ini ingin saya letakkan di atas meja belajar seperti tambang emas. Bukan saya tadi bilang pikirkan dulu. Apakah dia akan mengira saya menolak? Haruskah saya kembali bergegas? Mengatakan saya sudah memutuskan tidak boleh. Terlalu tidak sopan. Menunggu 1 hari, menunggu 1 hari. Tidak setengah hari, tidak malam ini. Sekarang tenang seperti api-api, tenang. Kamu adalah bintang sekolah. Kamu punya persona. Setidaknya tunggu sampai besok, tapi kalau dia tidak bisa menunggu sampai besok, bagaimana kalau dia mengira aku menolak? Aku berdiri di tempat dan tertawa. Bukan tawa geli karena mendengar sesuatu yang lucu, tapi seperti dada terasa dipenuhi sesuatu. Tertawa yang hampir meledak jika tidak tertahan. Aku tidak berniat menunggu hanya 1 hari. Aku berencana menunggu sampai dia siap. Beberapa hari ke depan, Liu Ruyan belum memberi jawaban resmi. Tapi setiap kali dia lewat di mejaku, para siswa baru otomatis masuk mode hitung mundur. Sudah 3 jam berlalu sejak jawaban resmi. 27 menit. Apakah orang nomor 10 mengira aku terlalu berlebihan? Sudah 1 hari berlalu sejak jawaban resmi. Sudah selesai. Kenapa dia masih begitu tenang hari ini? Apakah dia menyesal? Tidak mungkin. Dia bilang tidak mau menunggu lagi. Tapi dia bilang tidak mau menunggu lagi. Aku malah membuatnya menunggu. Liu Ruyan, kau sungguh wanita yang kejam. Hari ini ketika dia meminjam penghapus, dia tersenyum sedikit. Bagus, peristiwa pengakuan tidak menimbulkan dampak negatif. Aku tampak tenang, tapi di dalam hati hampir tertawa gila. Dia mengira dia menyembunyikannya dengan baik. Sebenarnya setiap kali kebingungan. Setiap hitung mundur, setiap kali ingin mendekat tapi pura-pura lewat, aku mendengarnya dengan jelas. Tapi aku tidak menekannya, karena aku tahu dia tidak menolak. Dia hanya terlalu menghargai hal ini. Jadi bahkan ingin setuju. Lebih serius, hari terakhir sebelum liburan musim panas kembali ke sekolah mengambil nilai. Aku masuk ke kelas. Liu Ruyan sudah duduk di barisan depan. Setengah jam lebih awal dari biasanya. Di depannya ada 2 gelas susu teh. 2 gelas dengan busa putih yang persis sama seperti saat tes itu. Tapi kali ini tidak ada apa-apa. Jika dia tidak tahu, gelas ini untuk Li Xia. Dia melihat aku masuk tapi tidak mengangkat kepala. 2 katamu seperti permen pelega tenggorokan dulu. Gerakannya sangat kecil, artinya sangat berat. Aku tidak duduk di barisan belakang. Aku berjalan ke tempat di sebelahnya. Duduk, mengambil susu teh dan meneguknya. Saluran freshman perlahan menyala. Episode 538 Sinyal Hati Berdebar Ruyan. Perubahan besar di episode ini. Teman kelas nomor 10 dipindahkan dari tim tamu menjadi AMSI tetap. Mulai sekarang, program ini menutup jalur pendaftaran selamanya. Tidak menerima tamu baru. Tidak menerima iklan sisipan. Tidak menerima bentuk apapun dari pencurian anggota. Posisi program diperbarui dari observasi cinta diam-diam menjadi siaran manis resmi. Sistem nilai berdebar Ruyan sudah tidak dapat menghitung kelebihan. Aku menunduk sambil minum susu teh. Menutupi lengkungan sudut mulut, Liu Ruyan membalik 1 halaman buku. Nomor 10, masih ada permen pelega tenggorokan. Ada, suaraku agak kering. Wajahnya tak berubah. Hati berbisik. Suaraku tidak kering sama sekali. Aku hanya ingin makan permen miliknya. Apakah ini dianggap kencan? Duduk bersama minum susu teh. Makan permen dianggap kencan, ya. Aku akan menuliskannya di buku harian. Tempat kencan pertama kita. Proyek kelas. Minum susu teh.
Ini adalah kencan terbaik di dunia. Aku menyerahkan permen itu kepadanya. Saat dia mengambilnya, ujung jariku menyentuh ujung jarinya. Sekitar 0,3 detik. Hatiku terasa hangat karena jarinya. Tidak usah memutar ulang sensasi sentuhan. Tidak perlu diputar ulang. Sekarang sedang siaran langsung. Ini adalah siaran manis resmi. Tidak perlu diputar ulang. Karena mulai sekarang akan ada setiap hari. Di luar jendela ada sinar matahari bulan Juli. Di dalam kelas hanya ada kami berdua. Es susu teh perlahan mencair. Di dinding gelas menempel butir-butir air kecil. Mungkin inilah yang terjadi setelah aku terpaksa menjadi penonton reality show cinta selama 1 musim penuh. Akhir terbaik yang kudapatkan bukanlah yang bahagia ala acara variety. Akhirnya seperti dia memberikannya selamanya untukmu. Dan kamu akhirnya tidak hanya duduk di luar layar. Melihat uang 20 yuan itu, aku masih menyimpan peramal tua itu. Kamu benar. Memang itu pertemuan tak terduga. Tapi pertemuan tak terduga ini agak berisik. Tapi aku tidak berniat mengembalikannya lagi.